Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Jalani dengan NIM S1S12042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HTML. Nah, pertama-tama kita harus membuat new file. Untuk membuat new file sendiri kita tekan ini. Lalu kita tulis nama filenya. Saya tulis latihan 1.html. Untuk HTML sendiri yang akan kita gunakan itu HTML5. Jadi kita tulis HTML, lalu kita tekan ini. Untuk tag title sendiri, ini digunakan untuk mengganti title yang terdapat pada taskbar yang akan terdapat pada Google. Jadi misalkan saya tulis latihan 1, lalu kita buka browsernya menggunakan live server. Nah, ini sudah terbuka latihan 1. Kalau misalkan saya ganti latihan 2, maka ini akan diganti jadi latihan 2. Nah, selanjutnya untuk heading. Heading ini berfungsi untuk mengatur font size yang ada pada HTML yang akan kita tulis. Jadi misal saya tulis ini adalah heading 1. Kita save, lalu kita buka browser. Ini adalah heading 1. Jadi ukuran untuk heading 1 ini seperti ini. Dan heading itu terdapat ada 6. Jadi kita tulis semua. Lalu kita ubah. Nah, jadi seperti ini. Ini ukuran untuk heading 1, ukuran untuk heading 2, dan seterusnya. Sampai heading 6. Heading 7 tidak ada. Selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai tag P. Tag P ini berfungsi untuk mengatur paragraf. Jadi, kita tinggal memasukkan saja sebuah paragraf ke dalam. C. Lalu kita paste ke sini. Nah, jadi kita sudah mendapatkan paragraf. Kita tinggal cek browser kita. Nah, di sini sudah terdapat paragraf. Perlu dilihat kembali bahwa di sini sebenarnya dikata adalah cloud computing adalah sebuah paradigma. Di sini kita telah menggunakan enter. Tapi di browser, di sini itu tidak terdapat enter. Di sini tidak terdapat enter. Jadi untuk menggunakan enter, kita perlu menggunakan tag break atau tidak tag br. Jadi kalau kita menggunakan tag br, dia akan mengenter, membuat baris baru di kalimat atau paragraf. Selanjutnya, untuk membuat font style itu kita dapat menggunakan tag B atau tag I. Jadi misalkan kalau untuk membuat style bold, kita dapat menggunakan tag B. Jadi di sini ini adalah tag out, tag pembuka, ini tag penutup. Jadi tag penutupnya kita cut, lalu kita simpan di sini misal. Nah, maka di sini akan terdapat font style bold di dalam. Lalu kalau kita menggunakan tag I juga sama, terdapat tag pembuka dan terdapat juga tag penutup. Maka jika kita menggunakan tag I, maka font style-nya akan menjadi italic. Nah, jika kita menggunakan tag DL, delete.
kita cut, lalu misal kita taruh di sini, maka akan terdapat garis di sini. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai tag A. Tag A ini tersendiri itu digunakan untuk membuat sebuah link. Jadi yang dimana link tersebut akan merujuk ke suatu situs atau website. Jadi misal saya akan membuat sebuah link yang akan menuju ke website atau situs Universitas Haloleo. Jadi kita akan menggunakan di sini tag A dan menggunakan atribut href. Href lalu kita akan tulis nama situsnya. Jadi kita gunakan https uho.ac.id. Nah, jika kita jalankan menggunakan live server ya. Nah, maka di sini terdapat website yang kita buat dengan link Universitas Haloleo, yang dimana jika kita klik, ya akan menuju ke situs dari uho.ac.id. Nah, tapi misal saya ingin membuat link ini itu terbuka di tab baru. Jadi saya tidak perlu lagi repot-repot lagi menggunakan open link in a new tab. Jadi saya ingin tekan lalu dia akan membuat tab baru untuk membuka Universitas Haloleo. Jadi di sini saya akan menggunakan atribut target. Lalu kita gunakan blank. Target blank ini sendiri digunakan untuk jika kita membuat link itu akan terbuka di tab baru. Jadi website yang kita buat ini masih ada dan tidak terganti oleh website dari Universitas Haloleo. Nah, selanjutnya tag img. Saya akan menjelaskan mengenai tag img, yaitu tag untuk menampilkan gambar. Jadi untuk menggunakan tag img ini kita harus mempunyai sebuah gambar terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai CorelDRAW. Nah, lalu untuk menampilkannya kita tinggal tulis src lalu nama dari gambarnya CorelDRAW.png. Lalu kita tambahkan alternatif logo. Nah, alternatif ini digunakan jika gambar dari CorelDRAW ini tidak bisa dibuka, tidak bisa tercapai ke situs. Jadi akan dibuka, dia akan ditulis alternatif logo. Nah, ini terbuka logonya. Nah, tapi misal saya ingin membuat gambar ini masuk ke dalam sebuah folder. Jadi kita masukkan gambar, lalu kita masukkan. Nah, apakah src ini masih tercapai? Ternyata tidak, dia akan langsung menggunakan alternatif logo. Jadi jika terdapat di dalam folder, kita akan tambahkan kata gambar, nama foldernya, lalu kita akan taruh di sini. Jadi nama foldernya terlebih dahulu, lalu nama gambar yang akan kita ingin tampilkan. Jadi gambar yang akan tercapai jika kita menggunakan itu. Selanjutnya kita akan membuat list. Untuk list sendiri itu terdapat dua tag yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah tag OL atau ordered list. Yang kedua adalah tag UL atau unordered list. Untuk lihat perbedaannya kita akan masukkan dulu. Jadi untuk masukkan list,
itu kita gunakan tag li. Jadi misalnya saya tulis HTML untuk list yang pertama, yang kedua kita akan masukkan misal CSS. Untuk tag yang ketiga saya tulis JavaScript. Nah, isi list yang sama akan juga digunakan pada tag UL. Nah, jika kita lihat di browser, hasilnya itu seperti ini. Yaitu yang bagian pertama ini adalah ordered list atau list yang tersusun, sementara untuk unordered list yang ini atau list yang tidak tersusun. Jadi kalau untuk ordered list itu menggunakan angka 1, 2, 3, jadi dia akan menyusunnya. Sementara kalau untuk unordered list sendiri itu dia hanya akan menggunakan titik hitam seperti ini. Jadi dia tidak akan mengurutnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel. Untuk tabel sendiri kita akan menggunakan tag table. Lalu kita gunakan tag tr. Nah, tag tr ini artinya itu table rows. Jadi itu baris dari tabelnya. Lalu td-nya itu namanya itu adalah table data. Jadi table data ini untuk memasukkan isi dari kolomnya. Lalu kita gunakan td nama, alamat. Nah, jadi di sini kita sudah membuat satu baris dan 3 kolom. Tapi saya ingin membuat misal 3 baris juga begitu. Di sini saya tulis 1, nomor ke 1. Nah, jadi di sini sudah terdapat 3 baris dan 3 kolom pada tabel. Jadi kalau kita lihat di browser, nah, maka tampilan seperti ini. Tapi ini masih agak kurang menarik karena memang yang kita benar-benar itu hanya buat isi dari baris dan kolomnya. Sementara untuk bordernya sendiri itu tidak ada. Sebenarnya bordernya itu dibuat menggunakan CSS, tapi sebenarnya ada tampilan default yang bisa digunakan pada HTML. Kita bisa menggunakan border, lalu kita tulis angka misal 1. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kelihatan lebih menarik daripada sebelumnya. Tapi sebenarnya untuk normalnya, untuk pengaturan tampilan seperti itu kita akan menggunakan CSS. Untuk selanjutnya kita akan membuat form atau formulir. Untuk pembuatan form sendiri secara default itu terdapat attribute action dan method yaitu post. Lalu kita akan menggunakan table ke dalam form ini supaya formnya lebih rapi. Nah, jadi di sini kita akan gunakan table rows, lalu table data. Nah, di sini kita gunakan label. Nah, tag label ini digunakan untuk memberikan pelengkap atau sebagai keterangan tambahan. Jadi kita gunakan misalkan nama lengkap. Lalu kita gunakan lagi table data. Di sini
kita akan memasukkan. Jadi kita akan masukkan data dan nama lengkapnya itu menggunakan input. Nah, berhubung ini adalah nama, jadi kita akan menggunakan type text. Name-nya itu nama dan ID-nya itu nama. Nah, di sini juga kita akan gunakan atribut for. Dan perlu diketahui, antara atribut for dan atribut ID itu harus sama isinya. Nggak boleh beda. Jadi supaya for yang ini merujuk kepada ID yang ini. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di browser, maka bentuknya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita akan tambahkan lagi misal password. Jadi kita tambahkan lagi password. Ini input type-nya itu adalah password, lalu name-nya itu password, dan ID-nya itu password. Kalau kita cek di browser, maka hasilnya seperti ini. Kalau nama lengkap itu kan kalau kita tulis misal nama saya Muhammad Ishak gitu. Nah, sementara kalau di password ini dia akan berbentuk seperti ini. Jadi dia seperti kata sandi begitu. Dan biasanya ini bentuknya ini kalau bukan hitam begini pasti ada juga bentuknya yang akan berbentuk bintang. Untuk selanjutnya kita akan membuat yang bertipe data radio. Lalu di sini jenis kelamin. Untuk for-nya kita tulis saja JKL. Lalu di sini for laki-laki. Labelnya itu for perempuan. Di sini kita taruh inputannya dengan tipe itu adalah radio, name-nya itu adalah UKL, dan untuk ID-nya kita gunakan laki-laki. Begitupun juga dengan yang perempuan, di sini kita akan ganti dengan perempuan. Nah, jika kita lihat pada browser, di sini untuk radio sendiri itu kita hanya dapat memilih satu. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang bertipe checkbox. Di sini kita misalkan hobi saja. Hobi. Kita copy saja yang dari sini agar lebih cepat.
Di sini kita ganti, sorry, harus ada lagi satu lah agar lebih banyak. Hobi checkbox. Di sini kita ganti menjadi hobi. Di sini saya pertamanya dia membaca, menulis. Hobinya lagi satu itu menghitung. Ini juga membaca, menulis, menghitung. Ini membaca. Nah, perbedaan pada radio dan checkbox, kalau radio itu hanya bisa memilih satu. Sementara kalau checkbox sendiri bisa lebih dari satu. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang bertipe data atau bertipe date. Dari sini. Lalu label. Misal saya ingin membuat di sini tanggal lahir saja. Tanggal lahir. Lalu di sini saya tuliskan input, type, date, name, tanggal lahir, dan ID tanggal lahir. Harus dipastikan sama ya antara ID dengan for-nya. Lalu kita lihat di sini tanggal lahir, dan di sini kita bisa memasukkan angka. Jadi kita tinggal pilih saja seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang bertipe data color. Jadi di sini saya ingin membuat formnya itu untuk favorite color. Di sini for color, warna kesukaan. Lalu di sini type-nya itu adalah color, name-nya itu adalah color, lalu ID-nya juga sama color. Nah, di sini kita bisa pilih warnanya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membuat semacam tombol untuk mereset atau dan juga menyimpan data. Jadi di sini saya gunakan itu namanya adalah input. Di sini type-nya adalah submit. Value-nya adalah submit. Maaf, simpan. Dan name-nya itu juga adalah submit. Atau simpan saja. Simpan. Nah, kalau untuk yang mereset,
itu tipe datanya itu adalah reset. Name-nya itu kita tulis hapus. Value-nya kita tulis bersihkan. Ini juga kita sama saja bersihkan. Nah, juga kita lihat sini juga saya tulis Muhammad Ishak. Lalu saya gunakan bersihkan. Nah, sementara kalau untuk simpan sendiri itu berhubung karena kita tidak menggunakan PHP, hanya menggunakan template saja, maka dia akan mengarah ke halaman yang lain. Jadi sebenarnya di sini actionnya ini sebenarnya kita harus mengarahkan ke sebuah halaman yang biasanya itu berhubungan dengan PHP. Tapi berhubung saya di sini hanya akan menjelaskan mengenai HTML, jadi kita pelajari lain kali saja. Selanjutnya itu akan saya buat di sini, misal tipenya itu lagi adalah email. Jadi saya di sini akan buat email. For-nya itu email. Type email, name email, dan ID email. Nah, kalau email sendiri ini akan, jika tidak ada add-nya, itu dia akan memberikan peringatan. Misal saya tulis Ishak Jailani, saya tekan enter. Nah, ini please include an add in the email address. Jadi dia akan menyesuaikan dengan format dari email. Nah, itu akan baru masuk. Tapi untuk .com atau .co.id itu dia tidak akan membacanya, hanya add saja. Lalu selanjutnya adalah tipe data number. Jadi sini misal saya buat di sini nomor HP. For number inputnya adalah number, name-nya adalah number, dan ID-nya itu adalah number. Nah, ini kita bisa masukkan misal 0845. Nah, selanjutnya kalau untuk number ini sebenarnya kita bisa ganti. Misal kita bisa tambahkan minimum dan maksimumnya. Jadi misal saya ganti sekarang itu menjadi usia. Nah, saya ingin membuat form pekerjaan yang dimana usianya itu minimal adalah 17 tahun dan maksimalnya adalah 35 tahun. Jadi ketika saya buka lagi browser saya, nah ini minimalnya ada 17 tahun dan maksimalnya itu adalah 35 tahun. Jadi ketika saya ingin tulis 36, saya tekan enter. Value must be less than or equal to 35. Nah, kalau misalkan saya tulis 16 yang lebih rendah daripada 17, harus lebih tinggi atau sama dengan 17. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat gambar untuk memuat file. Jadi di sini label, masukkan foto saja, foto.
lalu for foto. Di sini inputnya adalah type-nya adalah file, name-nya adalah foto, dan ID-nya adalah foto. Jadi misalkan choose file, nah seperti ini. Misalkan saya akan masuk, berarti sudah masuk algebra linear dan JPG ke dalam foto. Nah, lalu selanjutnya itu adalah tipe text area. Jadi labelnya itu misal alasan masuk. Jadi saya ingin buat form di mana para pendaftarnya itu harus membuat alasan atau esai mengapa masuk di perusahaan ini, seperti itu. Jadi kita gunakan yang panjang seperti text area. Jadi di sini ada ID-nya itu alasan, name-nya itu alasan juga. Jadi kalau kita lihat di browser, nah ini, tapi ini terlalu kecil, jadi kita sebenarnya bisa mengaturnya sesuai suka kita. Jadi misal row-nya itu saya kasih 10, column-nya itu saya masukkan 30. Jadi seperti ini. Selanjutnya untuk setiap inputan atau text area ini sebenarnya ada juga placeholder. Jadi ini misal masukkan alasan. Nah, maka di sini akan ada tulisan masukkan alasan. Tapi ketika saya mulai menulis, dia menghilang. Nah, selanjutnya itu juga terdapat select dan option. Jadi misal saya tulis di sini itu pendidikan orang tua. Di sini saya tulis select, pilih pendidikan. Nah, di sini itu labelnya for pendidikan. Oh, di sini juga ada for alasan. Jangan dilupa for-nya. Yang name itu pendidikan dan ID-nya juga itu pendidikan. Di sini ada option, di mana ada value, ini misal SMA, sini 1 SMA, SMP dan SD. Nah, jika kita lihat sini, oh sorry, dia itu ada di seperti ini. Jadi ini kita bisa pilih seperti ini. Jadi ini nanti optionnya ini SD1, SMA, SMP, SD untuk pendidikan orang tua.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa atribut yang terdapat pada inputan atau text area. Nah, yang pertama itu adalah value. Nah, value ini digunakan untuk memberikan hasil awal. Jadi misal saya masukkan nama lengkap Ishak. Nah, jadi di sini di formnya itu sudah menuliskan nama Ishak. Jadi biasanya ini kalau di dalam form itu pembuat website itu akan memberikan contoh. Jadi ini contoh nama itu adalah Ishak. Nah, kita bisa menggantinya menjadi Muhammad dan sebagainya. Selanjutnya itu terdapat read only. Nah, read only ini itu hanya bisa dibaca. Jadi kita tidak bisa mengubahnya. Kita tidak bisa tambahkan, kita tidak bisa edit, atau apapun. Selanjutnya, terdapat juga disable. Nah, disable ini itu juga tidak bisa dapat diedit, tidak bisa juga dapat dibaca. Nah, tapi perbedaannya antara disable dan read only ini adalah ketika read only itu kita simpan, maka kata Ishak ini akan terkirim ke database pembuat website. Nah, tetapi disable itu dia tidak akan mengirim kata Ishak ini ke database. Jadi disable itu seolah-olah form yang ini, form bagian nama lengkap itu tidak akan terkirim ke database atau dimatikan atau dinonaktifkan. Sementara kalau read only, bagian value-nya itu akan dikirimkan ke database. Nah, itu perbedaan antara read only dan disable. Nah, selanjutnya itu adalah required. Nah, misal saya tulis begini. Required. Nah, required ini artinya harus diisi. Jadi misal saya tulis 1, 2, 3. Nah, saya ingin simpan. Nah, please fill out this field. Jadi harus diisi. Kalau saya isi, maka dia akan tersimpan. Tapi berhubung, seperti penjelasan saya tadi, berhubung ini tidak menggunakan PHP, maka halamannya tidak akan menuju ke tempat apapun. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.